Halo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantia di channel Audible. Nah, kali ini kita mau ngebahas ya tentang Liverpool. Ya, kita akan bahas soal Liverpool yang juga kedatangan pelatih baru yaitu Arne Slot ya. Jadi Arne Slot ini menggantikan Jurgen Klopp yang resign dari Liverpool setelah 8 tahun di sana atau 9 tahun lah ya kalau nanti bulan Oktober. Dan Arne Slot ini banyak sekali mempertanyakan kapasitas dirinya sebagai manajer Liverpool. Karena ya Liverpool semenjak dipegang Jurgen Klopp itu standarnya jadi tinggi. Tapi Slot ini memang belum ternama, belum setenar Klopp. Tapi gue yakin dia punya kualitas lah ya. Ya sejelek-jeleknya manajemen Liverpool masa sih nggak bisa ngeliat pelatih bagus gitu kan. Mereka aja dulu bisa ngeliat Jurgen Klopp kan. Oke, tapi kita nggak ngebahas soal Arne Slot. Tapi yang pengen gue bahas sekarang ini adalah 3 pemain yang harus dijual sama Liverpool di bursa transfer musim ini. Nggak 3 sih, bisa aja 4 ya. Tapi yang keempat ini akan jadi perdebatan ya. Cuma yang jelas 3 ini harus dijual nih menurut gue ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah Kostas Tsimikas. Oke, Tsimikas ini adalah backup back kirinya dari Andy Robertson, ya kan? Biasanya kalau Robertson cedera, Tsimikas yang maju, ya. Atau mungkin di babak kedua gitu, udah unggul, terus ya bikin pergantian pemain, Robertson ditarik, Tsimikas masuk. Atau Tsimikas biasanya ditaruh di turnamen-turnamen yang bukan gengsinya tinggi lah, kayak kemarin tuh. Misalkan lebih sering main di Piala Liga Inggris atau EFL Cup, FA Cup, Europa League ya kan. Nah mungkin dia nggak akan main nih di Liga Champions sama Premier League musim depan. Cuma kalau gue lihat ya Tsimikas ini nih pertama kali datang ya. Oke, dia punya crossing yang bagus lah ya. Meskipun crossingnya tuh nggak sebagus Robertson, tapi oke gitu kan, masih di level oke. Cuma gue lihat nih pemain nggak bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia nggak bisa punya potensi lebih dengan apa yang dia punya sekarang. Dia itu back kiri murni. Dan skill bertahanan dia itu gak gitu bagus menurut gue ya. Dia sering banget naik terlalu tinggi, ninggalin zonanya dia, ninggalin posisinya dia sebagai back kiri, dan itu kosong. Sering banget gak sempet di cover sama pemain lain, sehingga tuh lawan sering banget datang dari sisi kirinya Liverpool gitu loh. Itu kelihatan banget ya di pertandingan, salah satunya waktu pas Liverpool kalah 3-1 lawan Toulouse ya. Waktu di babak grup Europa League gitu. Di situ si Tsimikas itu benar-benar ninggalin posnya sehingga Liverpool bisa dibobol begitu mudahnya sama pemain Toulouse ya. Nah, itu salah satu contohnya aja. Jadi menurut gue karena si Tsimikas ini memang nggak bisa berkembang lebih jauh lagi dan kualitasnya menurut gue tuh cuma so-so gitu. Bukan level top kayak Robertson gitu. Enggak gitu. Jadi mendingan Liverpool jual aja Tsimikas. Cari back kiri baru. Yang potensial kalau menurut gue ya, ini kalau menurut gue aja nih, yang mungkin bisa direkrut sama Liverpool tuh dari Brighton, Pervis Estupinan, karena dia cukup cepat untuk naik turunnya, dia juga punya sisi menyerang, tapi juga bertahannya nggak kalah bagus gitu. Yang kedua, opsinya lainnya adalah, ini mungkin mahal ya menurut gue untuk ngerekrut pemain ini ya, tapi kenapa enggak untuk coba rekrut Alejandro Grimaldo. Karena Grimaldo punya sesuatu hal yang lebih bisa ditawarkan ya. Crossingnya dia tuh sebagus punya Robertson dan dia bisa free kick. Terus Grimaldo bisa ditaruh di penyerang sayap atau sebagai wingback. Sedangkan Robertson kalau menurut gua disuruh jadi wingback itu kurang cocok ya. Kurang cocok buat Robertson. Jadi sebagai backup Robertson juga iya, sebagai persaingan untuk Robertson juga iya. Jadi kalau memang bisa dapetin Grimaldo, itu bagus banget loh. Yang kedua adalah Joe Gomez. Joe Gomez mungkin di musim kemarin itu dia banyak dapat kesempatan karena back-backnya Liverpool pakai cedera. Silih berganti, ya kan? Ya Trent Alexander-Arnold, terus si Robertson, terus si Tsimikas, terus Bradley. Jadi dia dapat banyak kesempatan lah, dapat durian runtuh lah ya dari cederanya teman-temannya dia di belakang. Cuma Gomez ini kan udah main buat Liverpool tuh udah 10 tahun ya. Dan kualitasnya dia tuh kayak gitu-gitu aja. Nggak ada benar-benar perkembangan yang signifikan semenjak
Joe Gomez itu datang ke Liverpool. Gua lihat dia waktu main sama Brendan Rodgers tuh sebagai back kiri, inget banget sih Gomez. Oke, kalau menurut gua dia masih punya potensi nih, ada speed, bisa megang bola, bodinya bagus, tapi dia kan abis itu cedera terus pelan-pelan menurun sampai sekarang menurut gua. Nah, tapi ya Liverpool butuh sesuatu yang lebih gitu. Sedangkan Joe Gomez itu kelebihannya adalah dia seorang versatile. Bisa main di kanan, bisa main di kiri, bisa jadi back tengah, bahkan bisa jadi defensive midfield. Cuma, ya Liverpool kalau bisa dapat kualitas yang lebih bagus, dan Gomez masih ada value-nya, kalau ada yang nawar, kenapa nggak jual aja? Nah, yang ketiga, ini kalau menurut gue nih, fans Liverpool udah pada koar-koar ya. Sebagian besar mungkin setuju bahwa Darwin Núñez harus dijual. Kalau gue yang ngeliatnya bukan cuma dari segi teknisnya aja ya. Oke, dia memang pemain yang paling offside di Premier League ya. Bisa langsung cek datanya di premierleague.com. Terus dia juga pemain yang paling banyak membuang-buang peluang ya. Barengan sama Nicholas Jackson bahkan. Makanya ini dua pemain 11-12. Núñez sama Nicholas Jackson. Nah, tapi apa yang membuat Núñez ini akhirnya layak untuk disingkirkan? Kalau menurut gua adalah sikapnya dia. Terutama waktu pas Jurgen Klopp perpisahan, semua pemain Liverpool dia baris semua tepuk tangan, dia doang yang enggak dong. Dan dia langsung hapus foto-fotonya dia selama berkarir di Liverpool, menyisakan foto keluarga, foto Uruguay dan lain sebagainya. Maksudnya apa bang? Kayak begitu. Lu gila apa ya? Udah dikasih kesempatan banyak sama Klopp, tapi lu tetap buang-buang peluang gitu loh. Bola udah di depan mata, udah di depan gawang, ya kalau nggak ngelebar terlalu ke tengah ke kiper, terus kehilangan bola gitu kan. Udah tahu performanya jelek, tapi dia nggak tahu diri banget gitu loh. Pakai acara ngambek ya. Kalau misalkan pengen main lagi, tinggal menjadi lebih baik lagi aja kan. Cuma masalahnya pemain nggak bisa gitu loh. Jadi ya udah gitu, mendingan dijual aja mumpung masih tinggi value-nya nih. Nah, abis itu yang keempat ini mungkin agak kontroversial kalau gue bilang ya, tapi dia bisa dijual bisa juga enggak, yaitu adalah Mohamed Salah. Oke, mungkin di sini fans Liverpool pada kesel semua nih. Oh, kenapa Salah dijual bla 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 bla. Ya kalau pakai perasaan mah nggak bakalan jadi tuh barang Liverpool juara Premier League, Champions League dan lain. Kalau cuma kayak ya perasaan kayak wah dia udah main lama, dia legend nggak bisa kayak gitu. Salah itu menurut gue udah turun dari tahun 2022-2023 semenjak Sadio Mane cabut ya. Dia tuh menurun loh. Apalagi nggak ada Firmino sekarang kan, makin aja dia menurun. Kalau ngeliat dari jumlah golnya, oke, dia memang cetak gol paling banyak buat Liverpool di musim 2023-2024. Cuma kita mesti ngelihat dulu nih potensi dari seorang Mohamed Salah. Karena Salah itu, dia insting mencetak golnya itu tuh cuma sebatas dari kanan terus ke tengah. Gaya permainan dia tuh udah banyak kebaca gitu loh. Menurut gue ya, tim-tim Premier League udah bisa mulai menyesuaikan sama gaya mainnya Salah. Ketebak banget kan kalau Salah dapat bola di kanan terus dia cutting inside, cari ruang buat shoot, ya kan, cari sudut sempit, terus gol. Dia tuh kan golnya banyak dari sudut-sudut sempit kalau menurut gue ya, dari ruang-ruang sempit gitu. Dan golnya dia tuh banyak dari kanan, artinya dia tuh nggak mobile ke kiri ke tengah gitu. Jadi pergerakannya dia tuh mudah banget kebaca sama pemain lawan gitu kan. Nah ini yang bikin Salah tuh sulit cetak gol di musim kemarin juga, di 2022-2023 juga. Ya karena gaya permainan dia udah kebaca, speednya dia udah mulai menurun, terus permainannya gitu-gitu aja, timnya Liverpool memang lagi ngedrop gitu, dan dia nggak bisa ngangkat gitu. Oke, berapa kali Salah ngangkat Liverpool, kayak waktu lawan Crystal Palace yang menang 2-1 secara dramatis, itu salah satunya karena peran Salah. Tapi, selagi Salah masih punya nilai, kontraknya masih setahun lagi, dan kalau ada yang minat, dapetin uang banyak dari pemain umur 32 tahun itu tuh tidak selalu terjadi loh. Jadi kalau misalkan bisa ya, kenapa enggak si Salah dijual terus cari pemain lain yang mungkin setara atau potensial atau memang udah jadi dan bisa langsung diandelin. Gue nggak tahu siapa ya, karena winger itu tuh biasanya mahal. Apalagi yang lari-larinya itu cepet gitu, punya visi,
lalu cetak gol, kayak misalkan Leroy Sané lah yang dulu pernah diincar sama Liverpool juga, yaitu mahal pasti. Kayak gitu, jadi pemain-pemain kayak gini tuh mahal. Tapi anyway, itu adalah yang jelas di games dijual tuh Kostas Tsimikas, Joe Gomez, Darwin Núñez ya. Itu harus dijual segera tuh mumpung masih bisa dapat duit dari mereka bertiga, plus Mohamed Salah kalau ada penawaran yang tinggi menggiurkan ya oke bolehlah kasih gitu kan. Fans Liverpool tuh harus move on dari trio Firmansyah ya. Mane udah nggak ada, Firmino udah nggak ada, ya ini waktu untuk Salah cabut juga gitu loh. Jadi kita akan memulai era baru di bawah pelatih baru juga. Oke, itu aja untuk video kali ini. Coba kasih tombol like-nya, terus komen di bawah kira-kira pemain Liverpool mana lagi yang mesti dijual dan siapa yang harus dibeli. Dan subscribe channel Audible ini, nyalain loncengnya juga supaya dapat notifikasi saat gue upload video baru. Oke, itu aja dari gue. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.